Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Nama saya Finza Maulana, MPM 2504 11 10 11 00 038. Kami akan presentasikan tentang dasar teknik elektro. Yang pertama, saya ingin menjelaskan konsep fundamental listrik. Yang pertama ada tegangan, volt, beda potensi listrik, yang mana antar dua titik dalam rangkaian listrik. Yang kedua, arus I, aliran muatan listrik per satuan waktu, atau 1 ampere ketika volume muatan listrik mengalir melalui satu titik dalam konduktor setiap detiknya. Yang ketiga, hambatan R, tahanan terhadap aliran arus, adalah kebalikan dari kemampuan bahan untuk dilewati arus listrik. Yang keempat, hukum OHM. Volt sama dengan I kali R, hubungan antar tegangan, arus, dan resistasi. Yang kedua, saya ingin menjelaskan penerapan hukum Kirchhoff, arus dan tegangan dalam rangkaian. Poin pertama ada KCR yang disingkat dari Kirchhoff Corin Law, jumlah arus masuk, jumlah arus keluar pada titik cabang. Yang poin kedua ada KVL, Kirchhoff Voltage Law, jumlah aljabar tegangan pada loop tertutup yang hasilkan 0. Dan poin ketiga, penerapan analisis rangkaian kompleks untuk mencari arus dan tegangan. Selanjutnya, saya Muhammad Gibran dengan MPM 2404 11 10 10 147 akan melanjutkan presentasi untuk poin ketiga, yaitu mengenai perbedaan rangkaian seri dan paralel. Rangkaian seri itu adalah rangkaian di mana komponen-komponen listrik disusun berurutan dalam satu jalur arus. Pada rangkaian ini, listrik yang mengalir melalui setiap komponen itu bernilai sama, karena hanya ada satu jalur arus. Namun tegangan pada setiap komponen itu berbeda-beda dan besarnya itu bergantung pada nilai hambatan masing-masing. Total tegangan pada rangkaian seri itu merupakan jumlah dari tegangan yang jatuh pada setiap komponen. Rangkaian seri banyak digunakan pada aplikasi sederhana itu seperti lampu hias, meskipun kelemahannya itu adalah ketika satu komponennya rusak, maka seluruh rangkaiannya itu terputus. Sebaliknya, kalau rangkaian paralel itu rangkaian di mana komponen itu dihubungkan dalam cabang yang terpisah. Pada rangkaian paralel juga tegangan yang diterima setiap komponen sama besarnya dengan tegangan sumber. Namun untuk arus yang mengalir itu akan terbagi ke setiap cabang sesuai dengan nilai resistensi masing-masing. Semakin kecil hambatan pada suatu cabang, juga semakin besar arus yang mengalir ke cabang tersebut. Total arus dalam rangkaian paralel merupakan penjumlahan dari arus di setiap cabang. Untuk kelebihan rangkaian paralel itu ada jika satu komponen mati, komponen lainnya itu tetap berfungsi. Jadi banyak bisa digunakan untuk pada instalasi listrik di rumah. Untuk selanjutnya itu poin keempat itu tentang peran sinyal digital dan sinyal analog dalam sistem elektro. Jadi sinyal itu adalah media utama untuk membawa informasi dalam sistem elektro. Sinyal analog itu merupakan sinyal yang berubah secara kontinu terhadap waktu, sehingga dapat mempresentasikan besaran fisik secara alami. Contoh dari sinyal analog itu seperti suara manusia yang berbentuk gelombang, lalu juga perubahan suhu di udara ataupun intensitas cahaya. Untuk kelebihan dari sinyal sinyal analog itu
itu adalah kemampuannya membawa informasi detail tanpa diskretisasi. Namun untuk kelemahannya itu mudah dipengaruhi oleh gangguan, eh, sehingga kualitasnya itu bisa menurun. Eh, Sinyal digital itu sebaliknya, yaitu berbentuk distrik atau terputus-putus. Biasanya itu direpresentasikan dalam bentuk biner, yaitu angka 0 dan 1. Untuk keunggulan dari sinyal digital itu, dia itu lebih tahan terhadap gangguan dan juga lebih mudah disimpan, diproses, dan juga ditransmisikan pada sistem komputer. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua perangkat modern itu menggunakan sinyal digital seperti komputer, ponsel, eh, tab, dan yang lainnya. Dalam sistem elektro, untuk kedua sinyal ini itu saling melengkapi. Sensornya biasa menghasilkan sinyal analog dari besaran fisik, lalu kemudian sinyal tersebut dikonversi menjadi sinyal digital melalui analog to digital converter, eh, supaya bisa diproses ke komputer. Eh, eh, Setelah diproses, kadang hasilnya itu perlu diubah kembali ke bentuk eh, analog, itu melalui digital to analog converter, eh, supaya bisa dikirimkan ke aktuator, seperti yang untuk menggerakkan motor atau menghasilkan suara dari speaker. Eh, di slide 6 ini, peran sensor dan aktuator dalam sistem komputer. Nah, di slide ini dijelaskan tugasnya sensor itu untuk mendeteksi hal-hal fisik, misalnya kayak cahaya, suhu, atau tekanan. Nah, kalau aktuator kebalikannya, dia yang mengubah sinyal listrik jadi aksi nyata, jadi fisik. Misalnya motor yang berputar, lampu yang menyala, atau alarm yang berbunyi. Intinya sensor itu memberikan input, lalu diproses di komputer, lalu keluarnya berupa aksi lewat aktuator. Di slide 7, teknik elektro sebagai penyedia energi bagi sistem komputer. Kalau komputer jalan, tentu butuh listrik, energi. Nah, di sini teknik elektro berperan mulai dari penyediaan catu daya atau power supply, terus mengatur distribusi listriknya, sampai ngejaga biar energi yang dipakai tetap stabil, efisien, dan aman. Jadi tanpa peran yang penting ini, komputer tuh tidak bisa berfungsi dan hidup dengan baik. Nah, kesimpulan dari paparan saya dan teman-teman saya, jadi kalau kesimpulannya, dasar teknik elektro itu tidak akan jauh konsep dengan tegangan, arus, hambatan, dan hukum Ohm. Terus buat analisis rangkaian kita juga pakai hukum Kirchhoff. Rangkaian seri sama paralel pun digunakan. Dan di antara kedua itu mempunyai ciri khas masing-masing dalam arus dan tegangannya. Sistem elektro sendiri bisa juga berjalan dengan sinyal analog maupun digital. Nah, sensor dan aktuator jadi komponen penting buat sistem tertanam. Dan yang terakhir, teknik elektro punya peran sangatlah vital sebagai penyedia energi sekaligus fondasi utama agar komputer dapat berfungsi dengan baik. Sekian dari saya dan teman-teman saya. Terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.